Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah ibadah sunnah yang memiliki berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya sholat duha bisa senilai dengan sedekah dengan seluruh persendian. Sholat duha juga akan memudahkan urusan kita hingga akhir siang. Ditambah lagi, sholat duha bisa menyamai pahala haji dan umroh yang sempurna. Juga sholat duha termasuk sholat orang-orang yang kembali taat. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Dari Abu Buraidah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melaksanakan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Dari Nu'aim bin Hamar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi. Bagi yang bisa melaksanakan sholat duha di awal waktu dengan beberapa syaratnya bisa mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun ada yang perlu diperhatikan, yaitu ada waktu larangan dalam melaksanakan sholat duha. Bila mengerjakan di waktu ini bisa mendapatkan dosa karena pada waktu itu terlarang untuk sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai tinggi. Yang kedua, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan ketiga, matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim nomor 1926. Pada hadis tersebut ada 2 waktu yang mengapit waktu sholat duha. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai tinggi. Yang kedua, ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan sholat duha sudah boleh dilaksanakan?
Awal waktu yaitu setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak. Dalilnya adalah hadis dari Amr bin Abbasah. Nabi SAW bersabda, kerjakan sholat subuh, kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit, sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Kapan itu? Awal waktu sholat duha, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, awal waktu sholat duha adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak, ketika dilihat yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Akhir waktu yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda. Batas akhir waktu sholat duha adalah sebelum waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke arah barat, meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu sholat duha telah habis, karena matahari persis berada di atas benda. Ada sebagian yang memberikan acuan kurang lebih 15 menit sebelum masuk zuhur. Cara mudah menentukan batas waktu sholat duha. Saat ini banyak kalender yang telah dilengkapi jadwal sholat yang diterbitkan oleh Departemen Agama atau organisasi Muslim dan beberapa kampus Islam. Anda bisa perhatikan waktu terbit matahari dan waktu zuhur. Batas awal waktu duha yaitu waktu terbit matahari ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha yaitu waktu zuhur dikurangi 15 menit. Untuk kehati-hatian, untuk awal waktu duha adalah menambahkan 20 menit setelah waktu terbit matahari, dan untuk batas akhir waktu duha sebaiknya kerjakan di waktu setengah jam sebelum waktu zuhur. Sebagai umat muslim sudah sepatutnya mengetahui kapan waktu yang tidak boleh mendirikan sholat duha. Hal ini menjadi salah satu yang penting untuk diketahui supaya tidak menjadi dosa. Jika ada waktu yang dilarang untuk mendirikan sholat duha, karena selain pahala hilang namun juga mendapatkan dosa. Doa dan harapan semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk merutinkan sholat duha yang mulia ini. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.